أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Langsung kita praktek dengan salah seorang jemaah. Mari. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang tadi. A'udzubillah. Qul falillahil hujjatul balighah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditegur yang kendor. Tetap aja suaranya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul falillah. Qul falillahil hujjatul balighah. Coba sama-sama ha. 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 Jadi pangkal tenggorokan. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Nah, itu bedanya. Coba. Qul falillahil hujjatul balighah. Coba. Qul falillahil Kembali hujjat. lahi yang pertama hi yang kedua hu. Ya, qul falillah. Qul falillahil hujjatul balighah. Allah, terus Falau sya'a lahadakum ajma'in. Allah. Coba sendirian. Qul falillahi. Qul falil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul falillahil hujjatul balighah. Allah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Iya, bisa sama-sama kita lihat falau sya'a. Jadi bukan ain itu, jadi bukan sya'a, tapi hamzah. Falau sya'a, bukan falau sya'a. Jadi kalau falau sya'a artinya beda. Falau sya'a lahadakum ajma'in.
gampang buat bedainnya. Kalau hamzah dia pasti terpisah dari kalimat. Dan kalau ain dia bersambung. Jadi kalau huruf hamzah dia terpisah. Jadi kalau mau tahu ini hamzah atau ain karena bentuknya mirip. Maka bedainnya adalah kalau ain itu bersambung dengan kalimatnya rata-rata. Kalau hamzah dia tidak bisa bersambung. Ya. Itu bedanya A sama A. Ya, A. biasanya. Ya, Kebanyakan. biasanya saya juga kebanyakan. suka salah tuh Ustadz Iya. Syam. Siap. A sama A ya. Bukan Jazakallah A, khair. tapi A. 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 Hidungnya duluan A. 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 Ya. Jazakallah khair. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Siapa namanya siapa? Gozi. Gozi juga terima kasih subhanallah. banyak udah sama-sama mau belajar pagi hari ini. Dan sekarang tadi di segmen sebelumnya saya sudah mention nih bahwa kita akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya dengan guru-guru kami. Jadi saya akan mengundang guru-guru kami dulu, ada Bunda Tuti, Habib Bahir dan juga Ustadz Maulana. Dan kita akan menjawab telepon ya dari jamaah yang ada di rumah yang sudah berhasil masuk ke dalam studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan apa yang ingin diceritakan dan ingin ditanya. Ya, Ustadz Maulana, Iya, Habib Ibu. Mahir, dan Ustazah Bunda Tuti. Saya mau curhat nih. Saya ada anak. Dia anak yang pandai, pintar waktu sekolahnya. Dan dia sudah rumah tangga sekarang. Bahkan dia masih ikut dengan saya. Tapi anak saya ini perempuan. Dia suka berani dengan saya. Bahkan dalam kehidupannya sekarang ini dia istilahnya berhitung dengan saya. Dia masih punya adik. Kadang dia beli-beli apa makanan. Adiknya nggak dipikirkan. Dia hanya memikirkan keluarganya sendiri. Saya sampai nggak habis pikir, padahal dulu saya sayang sama dia. Dia anak pertama, dia ada adik-adiknya. Padahal dia bekerja dengan hasil yang boleh dibilang lebih. Apakah ini semua karena kesalahan saya dalam mendidik anak ini, kurang memperhatikan adik-adiknya atau bagaimana? Saya ingin sekali punya anak seperti sosok seorang Caca yang saya lihat. Dia orangnya seperti anak yang baik. Saya pernah lihat dia bersalaman dengan orang tua, dengan sosok dia. Seorang artis sepertinya ditinggalkan, dia mau cium tangan orang itu. Padahal ibu itu orang biasa. Saya senang melihatnya. Bagaimana pendapat Habib, Bahir, Ustadz Maulana, dan Bunda Tuti untuk saya bisa merubah anak saya ini. Terima kasih untuk masukannya Iya, makasih pada banyak. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu yang namanya anak itu diberitahu sesuatu daripada pelajaran ya. Perlu kita ajarkan, perlu kita kasih tahu, perlu kita peringatkan ya anak-anak kita. Mungkin terkadang suatu hal yang dilakukan oleh anak kita karena anak kita tidak tahu melakukan hal tersebut. Jadi tetap ibu punya kewajiban mengingatkan, mengajarkan, memberitahu. Dan kewajiban anak untuk patuh, hormat, cinta kepada orang tua. Nah, termasuk tadi di masalah dengan saudara-saudaranya ya. Di masalah dalam saudaranya mungkin kurang berbagi. Rasulullah mengajarkan kita bukan hanya pada saudara saja. Sama tetangga saja kalau kita membawa buah, itu dilihat oleh tetangga kita, sunnah kita menawarkan. Kalau bisa jangan pakai ditawarkan, dibagi langsung. Ya, jangan pakai ditawarkan, tapi kita langsung memberikan. Itu sunnah. Bahkan Nabi sampai mengatakan, kalau kita membawa buah dan tidak ingin berbagi dengan yang lain, bawanya tutupin, kata Rasulullah. Supaya tidak membuat hati tetangganya yang lain kecil hati. Apalagi ini yang ada di dalam satu rumah. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Bunda Tuti silakan.
Ibu yang berhati mulia, subhanallah curhatnya begitu menyentuh. Sabar, karena ibu itu lautan kasih sayang. Lautan kasih sayang pada setiap insan. Mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu teruslah berdoa, karena doa ibu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu lihat, yang ibu rasakan perlakuan putri ibu kepada ibu, mohon ibu memaafkan. Teruslah berdoa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Suatu saat putri ibu mendapatkan hidayah dan bisa berubah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Ibu mohon izin berkaitan dengan anak. Coba kita berada pada posisi anak. Tahu nggak? Ini suara siapa? Aku tahu dari suara ini pas aku silakan ibu mau ada yang ditanya, semuanya langsung disebut Habib Bahir, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, itu udah mamaku banget itu. Aku udah ketahuan banget, itu udah mamaku banget. Mohon maaf, itu Iya. cuma membaca pertanyaan dari Iya. email yang masuk. Iya. Kita minta tolong ibu bacain email Iya. yang masuk. Ya, Itu bukan Caca, itu bukan Iya. Caca yang dibahas. Masya Allah. Tapi email yang masuk yang dibacakan oleh ibu Iya. mewakili suara jamaah di rumah. Iya. Dan tahu yang baca itu adalah ibu. Coba sapa ibu di Hai Mami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca. Caca masih enak. Caca masih mending, masih bisa mendengarkan suara mama. Ada beberapa anak sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara mama. Aku sayang mama. Aku sayang sama Mama. Mama sekarang lagi di Semarang Ustadz. Lagi tinggal di rumahku yang di Semarang sekarang. Karena lagi ngurus kuburan almarhum kakakku dan papa di Semarang. Kan harus diurus terus gitu supaya tetap rapi, bersih, bagus gitu. Kita habis liburan bareng, quality time bareng kemarin di Bangkok. Terus pergi ke Semarang, terus aku balik lagi ke Jakarta karena harus syuting dan ada beberapa pekerjaan. 2 hari lalu mama aku telepon gak bisa, ternyata udah tidur jam 8 malam. Gitu aku rasanya panik banget, kayak aduh gak bisa ya. Aku minta suamiku telepon ajudan, telepon supir, telepon orang rumah. Terus gak berani pak, udah di atas, udah ke atas ibu gitu. Oke mami, I love you WhatsApp. Terus ternyata mama malam-malam kebangun bisa sholat tahajud, aku langsung video call. Nggak tahu kenapa kayak ada keluar perasaan kayak ya Allah, kalau sampai hari ini aku nggak bisa lihat muka mamaku gimana ya gitu. Jadi pas lagi video call tuh aku screenshot ngobrol gitu, suamiku udah tidur. Terus aku langsung sujud syukur, ya Allah makasih banget. Jadi jujur sebenarnya setiap detik aku bisa melihat mama, setiap detik aku bisa cium tangan mama, setiap detik aku bisa memegang rambut mama. Itu aku sangat bersyukur sama Allah karena aku sudah pernah merasakan kehilangan ayah dan kakak aku. Dan ngerasain banget rasanya kita gak bisa beli 1 menit 1 detik yang udah terlewat gitu. Air susu setetes yang pernah kita ambil dari sosok ibu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Kebayang kalau ada anak hitung-hitungan sama orang tuanya. Kebayang kalau ada anak yang mengejek orang tuanya. Kebayang kalau ada anak yang memaksa orang tuanya. Karena ketahuilah, atas apapun yang kau lakukan tidak akan mungkin terbalas atas apa yang pernah beliau rasakan. Engkau gendong orang tuamu dari rumahmu sampai ke Mekah, bolak-balik, tawaf dan semuanya kau lakukan. Tidak akan terbalas dengan sikutan 1 kali sikutan ketika kita berada dalam rahim ibu. Jangan pernah menyangka kita lebih baik. Jangan pernah puas untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua punya batas waktu. Mami, Ade minta maaf ya.
Iya, sama-sama Caca. Aku harap kasih sayang mama bisa menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Mama selalu berdoa yang terbaik untuk kamu, Ca. Amin, insya Allah. Makasih mama, Kita assalamualaikum. sama-sama saling mendoakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib Bahir, Ustadz Maulana, Bunda Tuti untuk masukannya. Semoga untuk anak-anak di luar sana akan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, Amin. bersyukur orang tua yang masih ada. Amin. Kita harus tetap berbakti dan mempunyai rasa terima kasih yang sangat dalam. Baru merasa apabila dari salah seorang dari mereka tidak ada, betapa rasanya sedih sekali. Terima kasih masukannya. Makasih banyak Makasih, Ibu, Mas. luar biasa yang sudah membacakan Waalaikumsalam pertanyaan dari email yang warahmatullahi masuk. wabarakatuh. Terima Iya. kasih. Jazakallah khair Habib, Ustadz Maulana, dan juga jazakillah khair Bunda Tuti. Terima kasih banyak. So touchy sekali. Oh Bunda, kita masih mau belajar sama Bunda deh. Maaf yang kembali hanya Ustadz Maulana dan Habib. Bunda, berbicara tentang perlakuan seorang anak terhadap orang tua. Tadi Habib sudah mention bahwa jangankan sikap, jangankan lisan, pandangan yang sinis aja bisa membuat kita termasuk golongan anak-anak yang durhaka gitu. Apa sih batasan-batasannya perlakuan kita yang bisa membuat kita tergolong sebagai anak-anak yang durhaka terhadap orang tua? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hari ini betapa kita merenung apakah kita sudah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, atau malah sebaliknya. Tadi Habib mengatakan jangankan perkataan, tatapan yang sinis pun itu sudah termasuk ciri-ciri anak durhaka. Jika kita merenung, jika kita berpikir, subhanallah Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan penuh kesempurnaan. Kalau kita mengingat jasa ibu bagaimana merawat dalam kandungan sehingga bayi yang dikandung itu ingin lahir dengan sempurna. Pastilah makan yang baik, minum yang baik, mengkonsumsi makanan yang sehat. Dalam rezeki pun dicari, dipilih agar rezeki yang dimakan yang diminum itu supaya sehat, bersih dan halal. Maka apabila seorang anak itu menyakiti hati orang tua, betapa durhaka, bahkan termasuk dosa besar. Lalu bagaimana batasan-batasan anak itu dikatakan sebagai anak durhaka? Kalau kita lihat, tadi mata sudah dibahas oleh Habib. Sekarang kita lihat, dari mata ke mulut ke lidah. Lidah pun kalau kita menyinggung atau kita berkata yang tidak baik kepada orang tua, bahkan dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Jangankan kita memarah, membentak, naik volume. Bilang ah saja, itu sudah termasuk durhaka. Dari lidah bisa menyakiti, bisa menyenangkan. Maka manusia itu salamatul insan fil hifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan lidahnya pun celakanya manusia juga dengan lidahnya. Maka jagalah itu lidah. Berpikir dulu sebelum berbicara, apalagi kepada orang tua. Usahakan kita ini betul-betul bisa menjaga lidah kita, pandangan kita. Agar orang tua tidak pernah tersakiti, tidak pernah terluka, tidak pernah tersinggung, atau bahkan meneteskan air mata. Dan selanjutnya batasan dari mata, lidah ke hati. Jangan sampai hati kita kepada orang tua itu merasa ada benci. Merasa kita itu tidak seperti yang kita inginkan, membanding-bandingkan orang tua kita dengan orang lain. Ya Allah, jika anak dibanding-bandingkan, betapa anak itu tidak suka. Dan sekarang jika orang tua kita bandingkan dalam hati kita, dengan mata yang sinis, ucapan yang tidak baik, hati kita juga kadang-kadang marah, tidak bisa menahan emosi, itu bisa termasuk juga durhaka kepada orang tua. Dari hati kita lihat anggota tubuh kita yang lain, tangan. Manakala tangan kita tidak bisa kita jaga, jangankan kita berbicara kasar, yang paling tinggi itu bisa ditafsirkan, itu kan multitafsir, perkataan itu bisa menyakiti orang tua. Maka ini tangan harus dijaga, jangan sampai memukul orang tua. Ya Allah, betapa orang tua kita menyayangi kita. Dari mengandung, melahirkan, merawat, menyusui sampai membesarkan, sampai kita menjadi hari ini adalah doa orang tua. Maka yang terakhir adalah anggota tubuh kita, kaki, jangan sampai kaki kita pun melukai orang tua. Dan terakhir,
batasan anak itu dikatakan durhaka, tidak pernah mendoakan orang tua. Auzubillah. Itu termasuk anak durhaka juga batasan itu. Jadi Ciri-ciri. harus ingat ketika Iya. kita doa nggak cuma doa untuk suami, Iya. untuk anak, untuk pekerjaan. Biasanya kita selalu Betul, mintanya Kak Caca. rezeki-rezeki padahal bisa bertemu dengan orang tua pun Iya. juga suatu rezeki yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa. Masya Allah, jazakillah khair. Terima kasih Bunda Amin. Tuti. Sama-sama Kak Caca. Nah, jamaah pagi hari ini berlinang air mata semuanya ya. Kita benar-benar langsung ingat terhadap, aduh kayaknya banyak banget dosa kita terhadap orang tua. Dan saya selalu bilang sama orang tua saya, atau saya yakin bahwa di sini jamaah mungkin lebih banyak kebaikannya kepada orang tuanya ya, bahwa sampai darah penghabisan, sampai tetes darah penghabisan kita pun, kita pasti tidak akan bisa membalas kebaikan atau jasa-jasa orang tua untuk kita. Dan sekarang kita akan menyimak kisah inspiratif dari Ustadz Syam tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Silakan Ustadz Syam. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Surah Maryam ayat 46 sampai 47 menceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Kita ketahui ayahanda daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya penyembah berhala tapi pembuat berhala. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya? Bapakku, maukah engkau tinggalkan pekerjaanmu? Maukah engkau ikut agamaku Bapakku? Maukah engkau ikut ajaran yang aku bawa Bapakku? Kata Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Apa jawaban daripada ayah daripada Nabi Ibrahim? Azar berkata kepada anaknya yang soleh ini. Azar berkata kepada anaknya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Weh Ibrahim, kau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim, jangan kau cela Tuhan-Tuhanku, aku rajam kau Ibrahim. Pernahkah kita mendengar ayah kita mau merajam kita? Pernah. Adakah seorang ayah di sini mau merajam anaknya? Saya rasa tidak ada. Apakah pernah kita mendengar bapak kita berkata, "Kubunuh kau"? Ayah Nabi Ibrahim berkata demikian kepada Ibrahim ketika Ibrahim berdakwah secara baik-baik terhadap ayahnya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata ayah? La arjumannak wahjurni maliya, pergi. Ada yang pernah terusir dari rumahnya? Ada yang pernah diusir sama orang tuanya? Nabi Ibrahim diusir sama orang tuanya. Apa balasan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya? Qala salamun alaik. Oh bapakku, bapakku keselamatan untukmu bapakku. Sa'astaghfirulaka rabbi. Saya doakan kepada orang tua, saya doakan kepada Allah, semoga Allah selamatkan engkau wahai bapakku. Tidak membenci bapaknya. Betapa banyak anak sekarang ikut kajian satu kali, dia pulang ke rumahnya, mama tahu apa, mama ndak tahu dalilnya. Betapa banyak anak sekarang ikut kajian 2 kali, dia pulang ke rumahnya, bapak ndak tahu apa-apa tentang agama. Mama bapak mengerjakan hal-hal yang bid'ah saja. Mama bapak tidak tahu tentang dalil-dalil agama. Apa bapakku tidak tahu mengaji? Betapa banyak anak pulang ke rumahnya dan dia membodoh-bodohkan orang tuanya. Wahai engkau, wahai anak muda, wahai engkau anak, orang tuamu, bapakmu mau belajar agama dahulu, tapi karena dia harus membelikan susu untukmu, dia tidak jadi belajar agama. Dia keluar cari pekerjaan. Dia ingin sekali membuka Al-Quran, tapi tidak sempat karena dia harus beli susu untukmu ketika engkau bayi.
Lalu sekarang engkau berkata kepada mereka, wahai bapakku kau tidak tahu agama. Wahai anak muda, ibumu dahulu mau belajar hadis, mau belajar agama. Akan tetapi dia pulang ke rumah, dia harus membesarkanmu, dia harus menyusukanmu, dia harus menggendongmu, dia harus menyuapimu. Makanya dia tidak sempat belajar agama. Lalu sekarang engkau setelah kajian, lalu engkau pulang lalu mengatakan, ibumu bodoh, bapakmu bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bukan karena mereka, engkau tidak terlahir di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syam datang ke Jakarta tidak membawa apa-apa. Syam datang ke Jakarta meninggalkan orang tua di Makassar. Lalu sesampainya di Jakarta Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang luar biasa. Allah berikan Syam orang tua baru. Ibu Hajjah Sri Darmawati. Almarhumah. Baru saja semalam meninggal dunia dan jam 9 pagi ini akan dimakamkan. Subhanallah. Tidak pernah Syam memberikan apa-apa kepada mereka. Tapi mereka dengan tulus membuka tangan memanggil mahasiswa-mahasiswa. Ada orang tua yang kita berada di rahimnya, tapi ada orang tua yang kita tidak pernah berada di rahimnya, tapi mereka adalah orang tua kita. Ada orang tua tidak melahirkan kita secara fisik, tapi orang tua itu melahirkan ilmu-ilmu kita. Mereka adalah guru-guru kita. Ada orang tua yang kita tidak lahir daripada rahimnya, tapi mereka adalah orang tua yang memberikan kita pekerjaan, memberikan kita perlindungan. Mereka adalah orang tua kita. Betapa banyak anak yang merugi, menangis setelah orang tuanya berada di dalam pusaranya. Mereka adalah orang-orang yang merugi, sangat-sangat merugi. Ustaz Sam, Ya, panggil apa sama almarhumah? Cici. Hari ini akan dimakamkan jam 9. Sosok ketika orang tua melahirkan kita, membesarkan kita, itu wajar kalau dia berbuat baik kepada anak itu, kata anaknya. Tapi orang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya, tapi dia bisa berbuat baik, jempolan buat mereka. Orang tua asuh, ibu panti, orang tua angkat, itu hebat. Dia tidak minta balasan, tapi dia memberikan curahan apapun yang dia miliki. Coba doakan. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin. Ya Allah, angkatlah derajatnya ibunda kami almarhumah Hajjah Sri Darmawati binti Haji Sagimun. Sebagaimana beliau telah mengangkat kami hanyalah anak kampung. Anak kampung yang datang ke kota untuk belajar. Jasa beliau sangat besar kepada kami. Kami hanya anak kampung datang ke kota untuk belajar. Kalau bukan beliau membuka tangannya, memberikan kami tempat tinggal, memberikan kami makanan sehari-hari. Mereka adalah jalan rezeki daripadamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana beliau merawat kami ketika kami datang ke sini. Kami bukan darah dagingnya, tapi beliau membesarkan kami, merawat kami, memberikan kami fasilitas. Ya Allah, berikan fasilitas terbaik di dalam kuburnya. Jadikan kuburannya daripada taman-taman surga. Amin. Sam, belum sempat membalasnya. Sam belum sempat menaikkan umrah, belum sempat memberikan sesuatu yang membahagiakan. Suatu saat nanti kalau Sam naik umrah, naik haji, umrahkanlah buat beliau. Amin. Amin. Bahkan beliau masuk rumah sakit kemarin, melarang anak-anaknya untuk tahu. Sehingga anak kandungnya pun sekarang lagi di London, lagi liburan. Dia nggak mau diketahui bahwa dia sedang sakit. Subhanallah. Allah yarham. Semoga segala kebaikan beliau dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita masih akan membahas tentang tema kita pada pagi hari ini tentang anak durhaka, dan insya Allah nanti Habib akan memberikan amalan-amalan. Apa sih doa atau apa sih yang bisa kita perbuat sebagai orang tua apabila memang sudah melihat anaknya yang memang kelakuannya durhaka terhadap orang tuanya. Amalan-amalan apa, doa-doa apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya bisa melunakkan dan melembutkan hati seorang anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.